Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan judul kita kali ini memegang teguh kebenaran Al-Quran, atau yang kita kenal dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi ini materi untuk kelas 2 KD 3.3. Kemudian Bapak juga berpesan, jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan, tetapi mari upayakan untuk dibaca dan diamalkan. Adapun kompetensi dasar yang Ananda harus kuasai, pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menganalisis makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Ananda sekalian, adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya, yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Yang ketiga, mengoreksi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh manusia-manusia yang ingkar. Ananda sekalian, adapun kitab-kitab yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisikan tentang doa-doa, zikir, pengajaran, dan hikmah-hikmah. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisikan tentang petunjuk dan cahaya kebenaran. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisikan tentang petunjuk dan penerangan. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Nah, berikut kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan diri sendiri. Jadi untuk mengoreksi diri kita, bagaimana kualitas kita, bagaimana kualitas ibadah kita. Nah, inilah tujuannya. Yang berikutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nah, ini yang dinamakan dengan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Berikut fungsi kitab-kitab Allah. Nah, apa saja fungsinya? Pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, yang kedua, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga,
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, hikmahnya yang pertama dapat berbuat sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membuka cakrawala iptek atau ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dan yang keempat, menjadikan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan atau dalam menetapkan sebuah aturan. Nah, berikut contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dari sisi agama. Bagaimana dia? Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap agama, maka ia akan meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam, sebab agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi diri sendiri. Bagaimana dia? Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya akan memperhatikan kesehatan jasmani, yaitu dengan cara mencari nafkah yang halal dan memanfaatkannya sesuai syariat. Selain itu, dia juga akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang merusak fisik, seperti mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman yang beralkohol, atau menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari sisi keluarga, bagaimana dia? Nah, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga akan mengerti segala kewajibannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri, atau sebagai seorang anak, sehingga terhindar dari panasnya api neraka. Nah, lanjut. Dari sisi masyarakat, bagaimana dia? Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat akan timbul sikap peduli untuk saling mengajak untuk berbuat baik dan sama-sama mencegah perbuatan yang mungkar. Adapun dari sisi profesi, nah bagaimana dia ini? Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap profesinya atau sebuah profesi yang sudah diamanahkan kepadanya akan memiliki keikhlasan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, dari sisi berbangsa dan bernegara, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya akan timbul semangat untuk memajukan bangsa sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat mandiri dan terbebas dari tekanan pihak manapun dan akan menjadi bangsa yang memiliki martabat di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Ananda sekalian, inilah lanjutan materi kita tentang pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran adalah sebutan atau nama bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Nah, kata Al-Quran ini juga berarti bacaan. Adapun nama lain dari Al-Quran ini adalah yang pertama Alkitab. Nama lain yang kedua Al-Karim. Nama lain yang ketiga Al-Furqan. Nama lain Al-Quran yang keempat Al-Bayan. Nama lain Al-Quran yang kelima Az-Zikru. Nah, itu nama-nama lain dari Al-Quran. Adapun kedudukan Al-Quran, bagaimana kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita? Al-Quran itu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terjamin keasliannya. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita manusia sampai akhir zaman. Yang keempat, Al-Quran itu sebagai korektor dan penyempurna. Oke, lanjut. Nah, bagaimana isi dan kandungan Al-Quran tersebut?
Nah, isi kandungan Al-Quran secara garis besar mencakup akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh atau kisah-kisah, tazkirah atau peringatan, dan dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, perlu Ananda pahami di sini adalah semua cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada sumbernya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, tinggal bagaimana caranya kita untuk mempelajari, memahami, menguasai, serta mengamalkan atau mempraktekkan, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah yang penting untuk kita kuasai dan kita mengerti. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini Ananda semua. Terima kasih atas perhatian dan atensinya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.